Oke, welcome to Porang Juara, podcast bersama Sang Juara. Perkenalkan, saya Ayu Monika Sari dari mahasiswa Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya sebagai host. Nah, bintang tamu perdana kita pada pagi hari ini yaitu mahasiswa UMM yang memiliki prestasi. Dengar-dengar nih, kemarin itu dia habis pulang dari 3 negara sekaligus. Nah, saya kan jadi penasaran ya, gimana kok bisa dia itu pergi ke 3 negara? Baik, kita sambut bintang tamu kita yaitu Yuda. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Wira Yuda Damar Wicaksono, mahasiswa Agroteknologi angkatan 2020. Di sini aku juga sekelas sama Mbak Monik kebetulan. Jadi mohon kerjasamanya untuk wawancara hari ini. Nah, ini kan dengar-dengar Mas Yuda tuh abis dari 3 negara sekaligus ya. Itu tuh acara apa ya kalau boleh tahu? Terus di sana itu Mas Yuda tuh ngapain aja? Bisa dijelaskan kan, pasti teman-teman di rumah juga pada penasaran kan, kok bisa langsung 3 negara? Itu seperti apa prosesnya? Jadi saya sama teman-teman yang lain juga pengen tahu. Oke, jadi sebelumnya mungkin aku cerita dulu ya soal latar belakang aku. Jadi aku kan mahasiswa pertanian nih, jurusan agroteknologi. Jadi banyak bergerak di bidang pengabdian juga. Kemarin sempat jadi eksekutif mudanya BEM Universitas. Nah, di situ banyak pengalaman-pengalaman pengabdian seperti bina desa dan lain-lain. Nah, kebetulan ketika memang ada open volunteer untuk program Garuda Nusa Youth Summit. Nah, itu tuh punyanya kebetulan Mas Anton juga kenalan saya, itu foundernya yayasan. Itu ditawarin dan juga saya ikut. Nah, dengan pengalaman tadi alhamdulillahnya keterima dan bisa ikut acara tersebut. Dan untuk acaranya itu memang di 3 negara, ada di Indonesia, terus ada di Malaysia dan Singapura. Dan untuk Malaysia sendiri itu dibagi 2, ada di Sarawak sama di Kuala Lumpur, seperti itu. Oh, jadi itu di 3 negara tersebut, di Singapura, di Kalimantan perbatasan, sama di Malaysia, seperti itu ya. Terus acara yang diikuti Mas Yuda itu berjalan berapa bulan dan kegiatan apa yang Mas Yuda lakukan di sana? Kayaknya nggak sampai berbulan-bulan deh. Kalau orang cuma dari tanggal 25 sampai tanggal 31 aja. Memang sempit dan sedikit lah waktunya. Dan memang fokus di pengabdian itu selama 3 hari dan konferensi setelah-setelahnya seperti itu. Oh, jadi sekitaran 1 minggu ya Mas Ya, Yuda di betul. sana. Itu persiapan apa yang Mas Yuda lakukan sebelum berangkat ke 3 negara tersebut? Saya kan juga kaget ya, kok tiba-tiba Mas Yuda sendiri itu langsung berangkat ke 3 negara. Sebenarnya persiapannya nggak terlalu ribet ya. Dari anak-anak juga, terus tim delegasi itu ada sekitar 60 orang. Kebetulan dari berbagai macam universitas, berbagai macam kalangan umum lebih tepatnya. Itu kita kebanyakan online persiapannya. Seperti rapat tabulasi, terus rapat progres, program kerja dan lain-lain. Nah, untuk persiapannya sendiri, kalau saya lebih mematangkan di program kerjanya sih. Kebetulan kita ada 3 bidang, yaitu ada ekonomi pariwisata, terus ada pendidikan lingkungan dan kesehatan. Nah, saya di sini megang di pendidikan lingkungan, terutama di sub bidang lingkungan. Nah, itu saya fokus sesuai dengan bidang saya pertanian, saya pembuatan kompos. Kenapa di pembuatan kompos? Memang dari laporan sekretaris desanya mengatakan bahwa di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia itu rawan akan banjir, terus sampah yang melimpah, kurangnya TPS di sana. Nah, dengan permasalahan tadi itu saya memikirkan beberapa program seperti pembuatan TPA atau TPS dan juga bagaimana cara menanggulangi sampah-sampah yang melimpah tadi lewat pembuatan kompos. Nah, di situ emang sasarannya ibu-ibu PKK. Seperti itu, dan persiapannya lumayan mudah dan juga nggak terlalu ribet sih. Oh, itu yang di bagian perbatasan Kalimantan ya? Iya, betul. Kalau misalkan di di Singapura ya dijelaskan. Nah, di Singapura sendiri itu
tugasnya Mas Yuda itu apakah juga sama yang di perbatasan Kalimantan tadi atau beda lagi seperti itu? Oh, beda sih. Mungkin aku jelasin dulu ya runtutan acaranya ya Oh, mungkin oke, ya. oke. Pertama-tama itu sekitar tanggal 25 sampai tanggal 28 itu kita fokus di pengabdian. Lalu di tanggal 29 sampai tanggal 30 itu kita ada di Malaysia, di Sarawak juga, di Kuala Lumpur juga. Itu kita fokus di konferensi dan juga upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nah, pada saat konferensi itu pembahasannya agak beda dengan pengabdian. Itu cuma seperti apa aja sih yang kita dapat di pengabdian, terus nanti kita konferensikan, kita diskusikan, dikasih waktu sekitar 30 menit untuk mendiskusikan materi, lalu diberikan waktu untuk presentasi seperti itu. Nah, lalu ada juga pas konferensi itu kita didampingi oleh orang kedutaan, oleh PPI Sarawak, dan juga orang masyarakat sana seperti itu. Lalu selanjutnya untuk yang di Kuala Lumpur dan juga di Singapura kita lebih fokus ke sharing sessionnya atau kita diskusi singkat forum dengan mahasiswa-mahasiswa di sana, terutama di Universitas NUS, National University of Singapore kalau nggak salah. Nah, kalau yang di Kuala Lumpur itu banyak jalan-jalannya sih sebenarnya, karena emang refreshing kan setelah beberapa hari kita pengabdian dan juga konferensi, kita diberikan waktu untuk nyantai lah seperti itu. Wah, sangat menarik sekali ya pengalaman bintang tamu kita pada pagi hari ini. Ngomong-ngomong nih, pengalaman yang menarik apa sih yang didapat dari 3 negara tersebut? Oh, banyak dong. Apa tuh? Nah, jadi- Pasti teman-teman yang lain juga penasaran kan? Jadi untuk banyak sih cerita menarik yang aku dapetin sih selama perjalanan dari beberapa negara tadi. Contohnya aja di pengabdian itu ada beberapa fakta menarik, orang-orang di sana, Kabupaten Sanggau, nama tempatnya Entikong. Jadi ketika dilakukan penyuluhan kesehatan, mereka itu kurang mengerti yang namanya HIV/AIDS untuk anak tingkat SMA-nya. Iya. Dan juga ketika saya melakukan penyuluhan kompos, praktek, itu ibu-ibunya nggak tahu sama sekali. Jadi kita kayak harus menjelaskan apa itu kompos, apa itu humus, apa itu IM4 yang bahkan biasa kita pakai untuk campuran-campuran larutan di kompos biasanya kayak gitu. Itu agak menarik sih. Soalnya kan memberikan informasi dan ilmu baru ke mereka. Iya. Dan juga ketika di konferensi itu kan diadakan namanya upacara bendera untuk Hari Sumpah Pemuda. Nah, kebetulan saya dapat ajudan di situ. Jadi saya bisa ketemu langsung dengan duta besarnya di Sarawak di sana. Dan juga teman-teman di sana memakai baju adat ketika melakukan upacara seperti itu. Itu menarik banget menurut saya. Dan juga dilaksanakan pembacaan Sumpah Pemuda. Seperti itu. Oh ya, tambahan juga saya dapat pacar baru juga. Oh, selain di sana Mas Yuda itu pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga mendapatkan pasangan baru ya teman-teman. Ini sangat menginspirasi juga ya ternyata. Terus saya jadi penasaran, tadi kan Mas Yuda ngomong kalau di sana itu sangat belum mengenai HIV, terus mengenai kompos yang dibuat tadi kan masyarakatnya belum mengetahui banyak. Jadi ini bisa disimpulkan bahwasanya di sana itu desa terpencil atau bagaimana? Lumayan terpencil sih. Kalau memang dari perjalanan kan saya dari Jakarta terus ke Pontianak nih naik pesawat. Nah, dari Pontianak menuju ke tempatnya itu sekitar 4-5 jam. Itu menggunakan transportasi darat. Dan di sana dibilang terpencil sih terpencil, cuma internet sudah ada. Oh, seperti itu. Tapi entah belum tersampainya seperti penyuluhan dan lain-lain mengenai hal itu, kita belum menanyakan lebih ke perangkat desa ataupun orang-orang di sana. Tapi ketika pengabdian, ketika kita menyampaikan dan memberikan penyuluhan, itu mereka belum terlalu mengerti akan hal tersebut, apalagi mengenai kesehatan tadi. Jadi beberapa dari tim kami itu lumayan terkejut karena kita juga bawa dokter kan, itu BTW namanya Dokter Kim, orangnya baru lulus juga. Itu lumayan terkejut, kok ada orang belum tahu HIV. Dan lain-lain. Ya, seperti itu. Itu dokternya sendiri juga volunteer atau bagaimana? Ya, dia juga delegasi. Oh, didelegasikan. Karena kan memang umum kan. Kemarin tuh ada bahkan anak SMA juga datang dari Palu sama kayak Fatan. Berarti sudah mengikuti acara tersebut? Iya, dia ikut juga dan sendirian. Wow, sangat menarik sekali ya teman-teman.
Ini boleh diminum nggak? Silakan, Aduh, silakan diminum makasih. dulu. Nah, ini juga ada camilan dari Kriukane yang camilan gaurih nagih lagi. Oh, ini dari teman-teman juga loh. Ini produknya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Waduh, bangga dong kita seharusnya punya mahasiswa yang bisa berkarya kayak gini. Betul sekali. Coba makan dulu. Enak loh ini tuh. Aku juga biasa beli kok. Waduh, tapi saya kurang kurang tahan pedes biasanya. Yang bagian ini yang manis. Aduh. Nah ini tuh ada kerupuk seblak tuh, ada kerupuk seblak, terus apa nih namanya ya? Cireng ya, kalau nggak salah namanya cireng. Terus ini ada juga keripik kaca. Nanti kalau kalian mau order nih, langsung aja klik nomor yang ada di bawah sini. Gila enak banget. Wah kan sudah pasti dong. Mau ketawa dia. Lanjut ya ini ya. Ngobrol masih makan. Lanjut. Oke, yang belum sempat saya tanyakan tadi tuh tinggalnya Mas Yuda sendiri itu kalau di 3 negara tuh di mana saja? Jadi kalau untuk yang di Entikong di Kalimantan Barat itu kita emang disediakan oleh desa 3 rumah. Jadi 2 rumah untuk cewek-ceweknya, 1 rumah untuk laki-laki seperti itu. Dan itu emang rumah warga yang digunakan. Nah, dan untuk akses air dan juga internet sih lumayan bagus ya di sana. Walaupun airnya tergolongnya air-air Kalimantan lah, karena kebetulan saya juga anak Kalimantan. Asli Kalimantan ya. Jadi ya udah terbiasa lah untuk air yang kurang dibanding Jawa seperti itu. Dan kalau untuk di Sarawak sendiri itu kita tinggal disediakan sejenis tempat tinggal oleh kedutaan. Nah, kita disediakan terus kita tidur di sana, lalu besoknya terbang langsung ke Singapura. Kalau untuk Singapura sendiri sih kita tinggalnya di hotel ya. Lalu kalau di Kuala Lumpur karena kebetulan saya extend atau yang lain pada udah pulang duluan, saya 2-3 hari tinggal di sana. Healing dulu ya. Healing dulu. Healing dulu. Seperti Terus itu. untuk biayanya sendiri itu ditanggung oleh pihaknya situ atau uang pribadi? Kalau untuk seperti penginapan, terus transportasi dan lain-lain itu ditanggung oleh yayasan ya. Apalagi makan dan juga biaya program kerja itu semua ditanggung alhamdulillahnya. Tapi kalau untuk jalan-jalan, terus kita belanja oleh-oleh itu Biaya masing-masing. Ya betul. Wow, berarti ya kalau diibaratkan itu sama sekali tidak mengeluarkan biaya ya? Iya betul. Mungkin Mas Yuda ada informasi untuk teman-teman nih yang nonton di rumah. Siapa tahu nanti teman-teman kan pengen ya sama seperti Mas Yuda. Jadi siapa tahu Mas Yuda ada informasi bisa disampaikan di sini. Mungkin sekedar informasi aja atau saran lah buat teman-teman di luar sana kalau mau mengikuti program-program kayak gini. Biasanya lebih bangun CV sih ataupun bangun portofolio, misalnya ikut organisasi entah internal eksternal, terus perbanyak ikut volunteer entah di pengabdian ataupun kegiatan kemanusiaan seperti itu. Nanti ketika kita udah banyak pengalaman dan dirasa udah qualify atau over qualify lah bahasanya, itu kemungkinan besar kita keterima kayak itu. Dan juga emang untuk program-program yang besar itu memang dicari orang yang siap atau well prepare untuk program-program seperti itu. Jadi untuk teman-teman di luar sana jangan takut buat berkarya, jangan takut buat bergerak, jangan takut buat ikut organisasi seperti itu. Nah, cari informasi, lebih banyak informasi dan juga pengalaman yang baru ya. Seperti itu ya teman-teman. Oh iya, tambahan juga biasanya banyak kok untuk informasi-informasi soal volunteer ataupun pengabdian itu di Instagram banyak. Entah tingkatnya nasional ataupun tingkatnya internasional, seperti itu. Mungkin kalau mau tanya-tanya bisa langsung ke Instagramnya Mas Yuda. Bisa sebutkan di sini. Instagramnya agak aneh ya, pahlawan instan. Itu tuh teman-teman yang kepo mungkin bisa tanya-tanya langsung ke Instagramnya ataupun nge-DM lah gitu. Langsung WA aja ya. Iya. Pembahasan kita pada pagi hari ini sangat menarik ya ternyata. Terima kasih sudah datang di podcast kami perdana ini. Mohon maaf kalau kami banyak salah kepada Mas Yuda. Terima kasih juga telah datang dan motivasi ini mungkin
menjadi inspirasi juga buat saya karena memang saya juga belum ada pengalaman mengenai bidang itu dan semoga kedepannya bisa maju terus berkarya. Terima kasih. Oke, saya hai dulu dong ke kamera. Semangat terus ya Hima Group. Semangat. Semangat. Bilangnya udah. Oke.